kami dari mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum. Kami akan mempresentasikan kelompok kami dari tugas filsafat hukum dan dosen pengampu Ibu Umi Musliha. Kita masuk ke presentasi kami. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Silakan dari saudara. Perkenalkan, nama saya Roni Aswari dengan NPM 2210295. Dengan saya Satrio Hafiz Ashoki dengan NPM 2210216. Dengan saya Ar-Razi Pada Kasmalik dengan NPM 2210210. Dengan saya Tridani Ananda Salina dengan NPM 2210294. Sebagai manusia, kita mempunyai kemampuan untuk mengkaji sesuatu yang ada dalam aspek kehidupan. Manusia berpikir bagaimana kehidupan ini bisa agar tetap terjaga dan terawat. Maka dari itu perlu adanya suatu aturan yang untuk mengaturnya, yaitu hukum. Hukum adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat melanggarnya, maka mereka akan mendapatkan konsekuensinya yang berupa sanksi. Dikarenakan hukum untuk masyarakat, maka hukum haruslah membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Nah, dan ini bisa kita lihat dari aspek sosiologi dari hukum itu. Terdapat aliran dari filsafat hukum yang disebut dengan sosiologi jurisprudensial. Nah, aliran ini mengatakan bahwa aliran ini menganggap hukum harus mencerminkan nilai-nilai dan kondisi masyarakat tempat hukum itu. Sosiologikal jurisprudensial pada bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial masyarakat, dan bagaimana hukum dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan sosial yang berubah. Nah, terdapat ada poin-poinnya. Yang pertama ada hukum sebagai fenomena sosial. Untuk menunjukkan bahwa hukum ini sebagai fenomena sosial, kita bisa melihat bagaimana hukum itu memandang masyarakat, bagaimana masyarakat memandang hukum. Apakah hukum ini bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, apakah bisa membawa kesejahteraan dalam bermasyarakat. Baiklah, dilanjutkan dari saudara saya yang bernama Roni Aswari. Roni Aswari, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Roni Aswari. Di sini saya akan menjelaskan poin penting yang kedua, yaitu mengenai efektivitas hukum. Menurut aliran ini, tidak hanya diukur dari keberadaan hukum secara formal atau peraturan tertulis, tetapi dari seberapa hukum itu dipatuhi dan diinternalisasi oleh masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri pendekatan sosiologis mengenai efektivitas hukum terdapat beberapa poin. Yang pertama, hukum harus sesuai dengan nilai sosial dan budaya masyarakat. Yang kedua, hukum diukur melalui pelaksanaan dalam praktik sehari-hari. Yang ketiga, peran lembaga sosial dan aktor hukum, polisi, hakim, masyarakat sangat penting untuk menyokong penegakan hukum di Indonesia. Dan yang keempat, hukum dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan legitimasi hukum itu sendiri. Kesimpulannya, aliran hukum sosiologis menekankan bahwa hukum yang hidup di masyarakat lebih penting untuk dianalisis daripada hukum yang tertulis di buku. Efektivitas hukum ditentukan oleh kecocokan dengan realistis sosial. Hukum bukan sekedar legalitas formal. Untuk membuat hukum efektif, pembuat kebijakan harus memperhatikan seperti struktur sosial, nilai budaya masyarakat, dan keadilan yang dirasakan masyarakat itu sendiri. Baiklah, poin penting selanjutnya yaitu mengenai peran masyarakat dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Dalam pembentukan hukum, masyarakat dapat berpartisipasi melalui berbagai cara, seperti memberikan masukan dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan, mendukung inisiatif legislatif yang mereka anggap penting, dan mengawal jalannya proses perumusan tersebut. Dalam penerapan hukum, masyarakat diharapkan mematuhi hukum yang berlaku, menghormati keputusan hukum, dan memberikan dukungan kepada pemerintah dalam upaya penegakan hukum. Selanjutnya, dalam penegakan hukum, masyarakat dapat berperan dengan melaporkan pelanggaran hukum, mengawasi kinerja aparat penegak hukum, dan mendukung upaya pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil. Baiklah, saya akan melanjutkan poin ketiga
Itu perubahan hukum di dalam sosiologi. Perubahan hukum dalam sosiologi hukum mengacu pada studi tentang bagaimana hukum berubah seiring dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Sosiologi hukum melihat bagaimana hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti nilai, norma, budaya, dan perubahan dalam struktur sosial. Dan sebaliknya, bagaimana hukum memengaruhi masyarakat seperti elaborasi, yaitu perubahan sosial dan perubahan hukum. Perubahan sosial seperti perubahan dalam nilai, norma, atau kebiasaan masyarakat dapat mendorong perubahan hukum. Contohnya, perubahan sosial terkait kesetaraan gender telah mendorong pembaruan hukum dalam hukum keluarga di Indonesia. Yang kedua, peran hukum dalam perubahan sosial. Hukum juga dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial dan mengendalikan tingkah laku masyarakat. Hukum dapat digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai baru, mengakhiri praktik sosial yang tidak diinginkan, atau mengadopsi teknologi baru. Contoh perubahan hukum yaitu perubahan sosial terkait kesetaraan gender, seperti pembaruan hukum mengenai hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian. Adalah contoh perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan sosial. Yang ketiga, studi sosiologi hukum. Sosiologi hukum mempelajari bagaimana norma hukum terbentuk, diterapkan, dan berubah dalam masyarakat. Studi ini juga mempertimbangkan bagaimana hukum memengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Keempat, keterkaitan hukum dan masyarakat. Hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Hukum adalah hasil dari interaksi sosial dan berfungsi untuk mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan poin penting dari perbedaan filsafat hukum dengan sosiologi hukum. Pertama, filsafat hukum sosiologi, sociological jurisprudence, yaitu menekankan pada pemikiran filosofis tentang hukum dan masyarakat serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Yang kedua, menyelidiki peran hukum dalam membentuk dan merubah masyarakat. Yang ketiga, memperoleh pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari masyarakat. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris dan analitis untuk memahami hubungan hukum dengan fenomena sosial lainnya. Mempelajari bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, termasuk efektivitasnya, penerapannya, dan dampaknya. Selanjutnya, menjelaskan hukum dalam konteks sosial dan budaya, serta bagaimana interaksi antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum lebih fokus pada penelitian empiris dan analisis tentang bagaimana hukum beroperasi dan mempengaruhi masyarakat. Baiklah, saya Satrio Habib Asoki akan melanjutkan poin penting selanjutnya, yaitu hukum yang hidup atau living law adalah konsep hukum yang tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat, seperti hukum adat dan kebiasaan. Contoh, hukum adat yang lahir dan berkembang dalam masyarakat tradisional merupakan contoh utama dari living law. Selanjutnya yaitu pentingnya analisis empiris. Analisis empiris sangat penting karena membantu memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik, bagaimana hukum dipahami dan diinterpretasikan oleh masyarakat, dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial. Baiklah, itu yang bisa kami jelaskan poin-poin pentingnya. Selanjutnya kami akan mewawancarai pandangan masyarakat terkait hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Baiklah, dengan saya Arazi Fadokas Malik, dan di samping saya bersama dengan Bapak siapa? Pak Yudi. Pak Yudi. Pak, saya mau bertanya nih Pak tentang, seperti kita ketahui Indonesia ini kan masih menganut hukum yang berasal dari produk Belanda Pak, karena kita memang jajan Belanda. Nah, menurut Bapak bagaimana di tahun sekarang ini Indonesia membuat hukumnya sendiri, jadi tidak
terinspirasi dari hukum Belanda lagi. Salah satunya ada undang-undang perampasan aset tuh Pak yang berlaku untuk tindak pidana korupsi. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan hukum tersebut Pak? Ya, hukum tentang perampasan aset kan masih dalam tahap Peroknas ya, tapi belum dibahas secara apa. Saya melihat seperti ini. Ya DPR mesti cepat membahas hal ini karena ini memang nanti imbasnya tentu kepada seperti apa undang-undang yang ada di Indonesia ini terhadap apa yang dilakukan korupsi selama ini kan. Para koruptor dengan uang begitu banyak dirampok oleh dia uang rakyat. Kemudian di tingkat kejaksaan atau tingkat hukum justru lemah. Kadang-kadang hanya 2-3 tahun saja, tapi dengan perampasan aset sebetulnya kita ingin melihat sejauh apa politikus itu serius nggak mereka untuk untuk memperbaiki negeri ini. Kuncinya secara jujur kami masyarakat sangat berharap hal itu, sangat berharap ada undang-undang yang bisa memiskinkan para koruptor. Paling tidak apa yang mereka rampas sampai mereka rampok terhadap negeri ini harus balik lagi. Nah ujung-ujungnya tentu DPR yang bikin berani nggak mereka, dan produk dari politik itu sendiri adalah transaksional kan, jadi agak bingung juga kita harus memulai dari mana gitu. Karena mereka duduk, mohon maaf mungkin beberapa porsennya transaksional, berapa duit yang mereka habiskan, kemudian nanti ini juga berimbas pada mereka gitu. Tapi nawaitunya apa dulu, memperbaiki negeri ini atau enggak? Kalau memperbaiki negeri ini ya sama-sama kita. Ini harus diterapkan. Terima kasih. Oke. Baiklah, seperti itu pendapat dari Pak Yudi ya. Ya. Baiklah, makasih ya Pak ya. Ya. Makasih. Ya, untuk wawancara kita akan dilanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Satrio Hafiz Asyauki, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pada hari ini, tanggal 11 Mei 2025, saya akan melakukan wawancara kepada masyarakat setempat, tempatnya itu di Sua Cafe. Cus, ikuti saya. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar Kak? Ya, silakan. Jadi saya mendapatkan tugas dari dosen saya, mata kuliah filsafat hukum. Jadi saya ingin mewawancarai kakak terkait hukum yang di Indonesia sekarang Kak. Boleh wawancara Kak? Silakan. Boleh duduk Kak? Ya, silakan. Oke, misi Kak. Jadi pertama-tama ini dengan kakak siapa nih Kak? Nama saya Devira Azahra. Devira Azahra. Jadi kakak masyarakat tempat sini berarti ya Kak ya. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh Kak, hukum di Indonesia ini kan semuanya kan itu dibuat untuk masyarakat Indonesia Kak. Jadi sebelum hukum itu dibuat pastilah melihat masyarakatnya itu bagaimana, perilakunya bagaimana, barulah dibentuk hukum Kak. Jadi yang ingin saya tanyakan Kak, menurut kakak, apakah hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat? Jika iya, mengapa Kak? Kalau menurut saya pribadi itu hukum memang harus mencerminkan nilai-nilai masyarakatnya ya. Karena kan hukum dibentuk kembali lagi hukum itu kan dibentuk untuk masyarakat. Tetapi hukum itu harus memegang teguh prinsipnya sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukumnya lah gitu kan. Mungkin itu aja sih. Oke, itu aja sih. Berarti memang jika suatu peraturan itu dibuat memang harus melihat masyarakatnya dulu Kak ya, berarti Kak. Nilai di masyarakat. Jika biar tidak, hukum itu lebih efektif berjalan di masyarakat. berarti kakak memang setuju ya? Iya ya berarti ya, memang harus melihat nilai-nilai masyarakat. Baiklah, terima kasih Kak ya. Ya, Oke, sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dengan saya sendiri, Roni Aswari, dan rekan saya Tridani Ananda Solina dan saya Akhil Lutfi. Di sini kami akan mewawancarai, tepatnya di Sua Coffee, mengenai hukum. Assalamualaikum Bang. Boleh ini Bang, wawancara Bang? Boleh. Bagaimana pendapat Abang terkait hukum yang berlaku di Indonesia saat ini? Apa ada kritik dan saran dari Abang? Ya, kritik dan saran dari Abang. Hukumnya bobrok ya katanya. Baru-baru ini juga kasus bagaimana ya, BUMN tidak boleh dieksekusi oleh KPK, salah satunya. Kenapa udah otoriter semua ini oleh presiden kita? Itu pertanyaan pertama. Jadi
kurang ini ya untuk masyarakat apa yang dijanjikan sejauh ini belum sesuai dengan harapan kita sesuai dengan janjinya. Itu satu sih. Itu pendapat saya tentang negara ini lah, bobroknya hukum sekarang ini. Itu ya bang. Iya. Oke bang. Terima kasih bang ya. Iya. Satu lagi yang sebelahnya. Ada nggak? Yang sebelahnya ada kritik dan saran bang. Buat ini bang. Nggak ada ya bang. Oke bang. Makasih bang ya. Bang, terima kasih bang ya. Lancar-lancar. Oke.